Pentingnya sakramen pembasuhan satu, mengajarkan kerendahan hati untuk selalu dan terus bergantung total kepada Tuhan. Karena Yohanes pasal 13 ayat 16 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan pimpin gereja tidak menyelenggarakan pembasuhan kaki, berarti dia merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi dari Tuhan. Iya kan? Saya cukup tahu diri. Gak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Saya amat dan sangat terlalu kecil di hadapan Tuhan. Maka saya tetap mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kerendahan hati. Yang kedua, bentuk ketaatan. Yohanes 13 ayat 15 sampai 17, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saya dan gereja kami melakukan pembasuhan kaki ini, Bapak Ibu, bentuk ketaatan kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan model, yang sudah memberikan contoh yang real dan konkret. Jadi firman Tuhan itu Bapak Ibu kita nggak boleh pilih-pilih. Yang menguntungkan buat kita, kita lakukan. Tapi kalau agak sedikit itu membuat kita perasaan kita terganggu, jangan. Nggak boleh dong. Dugaan saya, kenapa banyak gereja tidak melakukan ini? Saya katakan tadi bagi hamba Tuhannya nggak mudah ini. Apalagi tadi kalau namanya sudah lebih besar dari nama Tuhan. Apalagi kalau namanya sudah lebih tersohor dibanding nama Tuhan. Apalagi kalau jemaahnya sudah banyak. Gengsi dong. Masa pendeta sebesar ini cuci kaki jemaat. Yang bau kotor. Gengsi dong. Berarti nggak rendah hati alias sombong. Yang kedua, nggak ada ketaatan. Yesus melakukan itu. Dia membasuh kaki para muridnya, menunjukkan bahwa dia seorang hamba, seorang pemimpin, seorang guru. Memang total rendah hati. Maka dia mengajarkan kepada kita bentuk kerendahan hati itu. Maka dia juga mengajarkan kepada kita waktu membasuh kaki para murid itu untuk apa? Untuk kita taat. Sudah pasti bagian yang ketiga, sakramen pembasuhan kaki menjadi penting. Mengikuti teladan Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yesus meminta penjelasan lebih tegas kepada Yesus dengan berkata, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Maka Yesus jawab, oh, aku pasti akan terus membasuh engkau. Bukan hanya kakimu saja yang aku basuh, kata Yesus. Tapi apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu. Lewat apa? Kematian Yesus di kayu salib. Total. Nah pertanyaannya, Yesus tidak sampai meminta kita mempersembahkan darah kita mati di kayu salib untuk membasuh, untuk menghapus dosa jemaat kita kan Bapak Ibu. Tapi Yesus hanya meminta kita membasuh kaki mereka. Kenapa begitu sulit? Padahal Yesus memberikan pilihan masih yang lebih rendah, masih yang lebih ringan. Yesus melakukan dua hal berat-berat pula.
Bukan hanya dia membasuh kaki Yesus secara fisik, membasuh kaki para murid secara fisik, tapi dia juga mempertaruhkan nyawanya satu-satunya sampai digantung di kayu salib. Harus kita lebih mudah melakukan ini karena pilihan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita jauh lebih ringan, jauh lebih mudah. Tapi kenapa tidak bisa banyak pendeta? Gitu lagi. Masalah harga diri lebih tinggi daripada keteladanan Yesus. Itu aja. Atau saya membasuh jemaat kami, Bapak Ibu, rata-rata di antara mereka menghindar. Wah, janganlah, 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 janganlah. Bisa Pak Tony basuh kaki saya? Itu. Saya bilang ini perintah Tuhan. Ini bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ini bentuk keteladanan kepada Tuhan. Saya diajar oleh Tuhan untuk melayani Bapak Ibu dengan membasuh kaki Bapak Ibu sebagai bentuk ketaatan saya kepada Tuhan. Sebagai bentuk keteladanan saya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu saya katakan. Jadi lah, sini. Gak usah pikir macam-macam. Satu persatu Bapak Ibu, kaki mereka saya basuh tuh. Lalu saya lap pakai handuk sampai. Tapi di situ mereka bilang, aduh, baru kali ini saya merasa menemukan yang namanya hamba Tuhan. Itu kata mereka. Jadi mau saya katakan kepada kita Bapak Ibu, terutama teman-teman saya para pendeta ini. Kalau kita mengikuti teladan Yesus dan melakukannya, tidak berarti harga diri kita makin hancur dan anjlok. Tidak berarti harga diri kita di bawah harga 1 kilogram harga B1, daging B1 dan B2. Enggak. Justru jemaat itu makin hormat. Makin hormat. Itu saya alami.